Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID ya. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Emin selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya guys, amin. Seperti biasa guys, yang belum menyalakan lonceng notifikasi agar dinyalakan agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita lanjut bacain novel Material Fact chapter 3531. Lanjutan dari kemarin, diceritakan dalam situasi seperti ini selama dia bangun secara alami, semuanya akan baik-baik saja. Yang tidak bisa menahan diri untuk tertegun sejenak ketika dia mengingat adegan tadi dan samar-samar merasa bahwa alasan Li Xingqing aman dan sehat terkait dengan cahaya yang memancar dari dadanya. Sebagai murid Great Emperor Flower Shadow, dia pasti memiliki banyak harta yang menyelamatkan nyawanya, meskipun semua yang dia miliki telah diambil ketika dia tiba di wilayah iblis. Hal-hal yang telah dia sempurnakan di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa direbut oleh orang lain. Namun Yang Ke menghela nafas lega jika sesuatu benar-benar terjadi pada Li Xingqing. Karena ini dia benar-benar tidak akan bisa menjawab Great Emperor Flower Shadow. Melihat sekeliling, Yang Ke melihat Qiaowu menatapnya dengan panik dan segera berteriak, "Jaga mereka!" Qiaowu kembali sadar dan mengangguk berat sebelum dengan cepat bergegas mengangkat Boya dan Li Xingqing dengan masing-masing tangan dan dengan cepat mundur ke belakang kamp. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yang Ke juga memasukkan segenggam pil ke mulut Boya. Meskipun luka-lukanya terlihat serius, itu sebenarnya bukan ancaman. Jadi dia hanya perlu beristirahat selama beberapa hari untuk pulih. Berdiri, Yang Ke menatap kabut darah dengan ekspresi suram. Hukum ruang angkasa berfluktuasi liar saat dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara di atas kabut darah yang menutupi ribuan kaki. Mengangkat tangannya, sebuah labu biru muncul di telapak tangannya. Ini adalah labu angin yang dia peroleh dari kedalaman zona terlarang di istana biasa. Membuka mulut labu, dia menuangkan Kaisar Ki ke dalamnya dan mengarahkannya ke kabut darah. Detik berikutnya, angin astral yang menyapu dunia berubah menjadi bilah angin yang menebas ke arah kabut darah. Dengan kilatan cahaya hitam, perwujudan Yang Ke yang terhubung dengannya dengan hati telah lolos dari kabut merah. Bila angin yang luar biasa terus memotong kabut darah, menghancurkannya dan menyebabkan serangkaian erangan teredam. Jelas bahwa Yue Sang telah dipukul. Dengan waktu kurang dari 10 nafas, kabut darah mulai bergolak dan mengembun ke tengah, memperlihatkan sosok Yue Sang lagi. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya darah dan bergegas menuju Yang Ke. Ketika dia mengangkat tangannya, seluruh lengannya berubah menjadi ular sanca darah raksasa dengan tanduk di dahinya. Membuka mulutnya yang berdarah, ia menggigit kepala Yang Ke sepertinya ingin menelannya utuh. Berwujudan memiliki budidaya half saint, jadi Yue Sang tidak bisa melakukan apapun untuk itu dalam waktu singkat. Itulah sebabnya mereka seimbang, namun kekuatan Yang Ke hanya di alam Raja Iblis kelas menengah. Jadi jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan orang seperti ini, Yue Sang tidak akan benar-benar menjadi half saint. Black Python tiba dalam sekejap mata, mulutnya yang besar merobek kehambaan, dan bahkan sebelum Yang Ke bisa bereaksi, itu sudah menelan ruang tempat dia berdiri. Ketika mulut raksasa itu tertutup, Yang Ke sudah menghilang. Yue Sang mencibir, bodoh. Jika Yang Ke bersembunyi, dia benar-benar tidak akan punya ide bagus. Bagaimanapun dia mahir dalam teknik luar angkasa, jadi dia tidak mudah dibunuh. Tapi Yang Ke telah melompat keluar sendiri. Ini adalah mencari kematian, dan itulah yang diinginkan Yue Sang. Piton merah darah itu berputar, tampaknya akan berubah kembali ke bentuk aslinya. Tetapi pada saat itu ekspresi Yue Sang tiba-tiba berubah saat dia memusatkan perhatiannya pada kepala ular piton itu. Di dalam kepala ular sanca itu sepertinya ada aura aneh yang terbangun, menyebabkan seorang tanpa sadar merasakan rasa takut. Pada saat yang sama, suara rendah yang hampir seperti dibisikkan terdengar, transformasi naga. Kepala ular sanca tiba-tiba melebar dan makhluk raksasa tiba-tiba muncul di mulut ular sanca. Dengan paksa membuka kembali mulutnya yang sudah tertutup dan melepaskan napas naga murni. Sejauh garis pandang yang bersangkutan, Yue Sang tidak bisa melihat jenis teknik yang digunakan Yang Ke, tapi aura milik pemimpin roh suci jelas tidak asing baginya.
Di medan perang dua dunia dia pernah bertarung dengan seorang naga, dan meskipun garis keturunannya tidak terlalu tinggi, dia masih bisa bertarung setara dengannya. Ras naga. Manusia itu sebenarnya memiliki garis keturunan ras naga. Pada saat ini nafas naga ini tampak lebih murni dan kuat daripada naga itu. Mulut piton darat telah didorong ke batasnya dan dua cakar naga yang tajam berkedip dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya, meraih rahang atas dan bawah mulut ular piton dan merobeknya dengan suara robek. Kepala bulat piton raksasa itu terbelah menjadi dua. Saat darah memercik, sosok monster yang menjulang tinggi muncul dalam